Biografi singkat Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Sultanul Aulia ini adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih bin Janki Dusti bin Yahya Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau rahimahullah termasuk Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh Sufi ini dilahirkan di kota Jilan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah. Dari pasangan suami istri Ali bin Abi Salih Abdullah Janki Dusti dengan Ummul Khair Fatimah binti Abi Abdullah As-Saumai. Ibundanya termasuk Ahlul Bait juga. Ayahandanya adalah Abi Abdullah As-Saumai, anak dari Sayyid Abi Jamaluddin Muhammad bin Abi Al-Atta Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Rida bin Musa Al-Qatsim bin Jafar Sodik bin Muhammad bin Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sultanul Aulia rahimahullah ini menetap di kota kelahirannya hanya sampai umur 18 tahun, kemudian hijrah ke kota Baghdad hingga wafatnya. Menurut Syekh Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya, Al-Marasyid, nama Jailani sebenarnya bukan nama kota, akan tetapi nama suatu kawasan yang terletak di seberang daerah Tabaristan, yaitu sebuah kawasan yang terletak antara pegunungan Tabaristan dan pantai selatan Laut Kaspia. Sekarang wilayah ini menjadi salah satu provinsi Republik Islam Iran. Syekh Abdul Qadir rahimahullah belajar membaca Al-Quran dan memperdalam tafsirnya pada Syekh Abi Al-Wafa Ali bin Aqil rahimahullah dan Abi Al-Khattab Mahfud Al-Kalwajani rahimahullah. Kedua ulama tersebut mengikuti mazhab Hanbali, sedangkan memperdalam hadits dan ilmu hadits berguru pada beberapa ulama. Di antaranya, Abi Ghalib Muhammad bin Abi Al-Hasan Al-Balakalani rahimahullah. Ilmu fiqh beliau rahimahullah dibimbing oleh ulama-ulama bermazhab Hanbali dari Jilan, yakni Abi Said Al-Maharami rahimahullah. Mempelajari ilmu tasawuf dan kerohaniahan Syekh Abdul Qadir nyantri kepada Muhammad Al-Dabas rahimahullah. Oleh karena itu, Syekh Sufi besar ini menjadi salah seorang ulama yang sangat mumpuni dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam, sehingga beliau rahimahullah menjadi salah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan menjadi tokoh panutan umat Islam. Sejak bulan Syawal tahun 512 Hijriah, Syekh ini menjadi pengasuh di Madrasah Abi Sa'ad Al-Maharami di Baghdad. Majelis pengajiannya sangat populer sehingga setiap beliau rahimahullah memberikan pengajian atau tausiah 70.000 orang lebih yang menghadirinya. Sejak saat itu Syekh Abdul Qadir rahimahullah menjadi seorang ulama sekaligus tokoh sufi masyhur yang menyejukkan umat dan menjadi sumber mata air ruhani yang selalu memancarkan kehidupan kepada setiap manusia. Dari fenomena tersebut, beliau rahimahullah ini memperoleh gelar kehormatan dari tokoh-tokoh umat Islam, yaitu 1. Muhil al-Din wa al-Sunnah. Gelar kehormatan ini membuktikan bahwa reputasi beliau rahimahullah dalam membela agama Islam dan selalu mengajak umat untuk mengikuti sunnah Rasulullah. 2. Al-Imam Al-Jahid. Gelar ini mencerminkan bahwa Syekh rahimahullah sebagai seorang tokoh sufi yang memandang kehidupan dunia sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas batiniah. Dunia bukan tujuan utama dalam hidup, bukan ujung dalam perjalanan, dan bukan segala-galanya. 3. Al-Arif Al-Qutwah. Kehormatan ini membuktikan bahwa tingkat kesufian Syekh rahimahullah sudah mencapai makam Arif Billah, sehingga kualitas ruhaniyahnya pantas menjadi Al-Qutwah, suri tauladan bagi para pencari jalan ruhani. 4. Syekh Al-Islam. Makam ini hanya berhak diberikan kepada ulama ahli fiqh dan usul fiqh, sehingga mempunyai wewenang untuk memberikan fatwa-fatwa. Realitas ini sebagai bukti nyata diakuinya ketokohan dan keulamaannya juga diterima oleh seluruh umat Islam. 5.
Sultanul Aulia, secara bahasa kalimat tersebut berarti pemimpin para wali di jagat raya ini. Sehingga beliau disebut Al-Qut, Qut al-Aqtab, dan Al-Gauts, yang artinya sama dengan penghulu aulia. 6. Al-Asfiya, yang maknanya imam atau pemimpin kaum sufi. Gelar ini membuktikan bahwa Syekh pemimpin sufi, sebagaimana terlihat pada posisi dalam struktur keruhanian para wali seperti tersebut di atas. Syekh Abdul Qadir rahimahullah dikenal sebagai seorang alim yang zuhud dan ahli ibadah. Beliau rahimahullah telah sampai ke makom marifat kepada Allah. Syekh rahimahullah memanfaatkan waktu pagi dan sore untuk memberikan pengajian fiqh, tafsir hadits, ilmu hadits, sastra Arab, dan pendalaman ruhani. Beliau rahimahullah pada mulanya mengikuti mazhab Hambali, namun akhirnya mengikuti mazhab Syafi'i. Beliau rahimahullah pendiri Tariqah Qadiriyah yang dinisbatkan dengan namanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah termasuk salah seorang sufi besar yang banyak menulis karya ilmiah. Menurut catatan Ghosal Nasu Asqul, beliau rahimahullah kurang lebih membuahkan karya tulisnya yang paling populer sekitar 17 kitab bermutu. Dan masih banyak karya-karya ilmiah yang belum terpublikasikan, diantaranya adalah 1. Istighotsal al-Arifin wa Gayat min al-Wasilin. 2. Aurat al-Jailani. 3. Adab al-Suluk wa al-Tawassul ila Mansil al-Muluk. 4. Tuhfat al-Mutakin wa Sabili al-Arifin. 5. Jala al-Khatir fi al-Batin wa Zahir. 6. Hisbe al-Roja wa al-Inti. 7. 2 Aurat al-Fatihah. 8. 2 al-Basmalah. 9. Al-Risalah al-Ghausiyah. 10. Risalah fi al-Asma al-Azimah li Tariq ila Allah. 11. Al-Guniyah li Talibi Tariq al-Haq. 12. Al-Fat al-Robani wa al-Faid al-Rahmani. 13. Futuh al-Gaib. 14. Al-Futuhat al-Robaniyah. 15. Miraj Latif al-Ani. 16. Bawakit al-Hikam. 17. Sir al-Asror. Pada tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 561 penghulu para wali ini dipanggil ke alam keabadian, yaitu pada usia 91 tahun. Dimakamkan di tempat pengajiannya, yaitu Madrasah Abi Sa'd al-Muharrami di Baghdad. Semoga bermanfaat. Silahkan share. Sumber biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termuat dalam Kitab As-Sail ala Tabaqil Hanabila'i 301-390, nomor 134. Karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah.